Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu ya. Kalau belum kenal Ibu, namanya Ibu itu Ibu Putri Febriani. Bisa dipanggil Bu Febri. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita absensi. Di sini siapa yang nggak berangkat? Temennya yang nggak berangkat siapa aja? Ayo. Setelah itu sebelum mulai pembelajaran akan bersama-sama ya, kita akan menyanyikan lagu Si Kancil. Tahu lagunya nggak? Kalau nggak tahu nanti kita baru-baru belajar ya. Ayo, 1, 2, 3. Si kancil anak nakal, suka mencari timun. Ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Di sini ada tepuk semangat buat anak-anak biar belajarnya tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa ya. Kalau nanti ada yang bosan harus bisa tepuk semangat biar semangat. Semuanya harus semangat. Belajar itu harus semangat. Ya, sebelum mulai pelajaran ini ada kemarin itu belajar apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kalau udah lupa semua? Ya, kemarin itu tentang kosakata teks cerpen. Ya, di sini kalau di sini akan membahas tentang cerita fabel mengenai cerita si Lulu ulat bulu. Lulu ulat bulu yang membuat gatal. Ada yang tahu? Di sini Lulu ulat bulu yang membuat gatal. Ibu itu membuat media pembelajaran panggung fabel wayang. Panggung fabel wayang. Tahu kan? Ya, ini ya Ibu yang membuat ini. Panggung ini bisa mempermudah anak-anak untuk belajar tentang materi yang akan disampaikan, agar anak-anak bisa bersemangat dalam belajar dan lebih interaktif. Nantinya lebih interaktif dengan teman sebaya. Dan media ini sebagai sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Dan ini dapat juga lebih membuat ketertarikan dalam belajar, dan kita bisa ilmu yang kita dapat terserap dan mendapatkan ilmu yang tersampaikan kepada semua anak-anak, dan bisa memotivasi anak-anak agar semangat dalam belajar. Dan tujuannya ini untuk memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat buruk manusia melalui simbol-simbol binatang, melalui karakter hewan. Penulis ingin mempengaruhi pembaca agar meniru kebaikan, bukan kejahatan. Selanjutnya kita harus membaca dan memahami materinya tentang Lulu ulat bulu yang membuat gatal. Ayo baca bersama-sama ya anak-anak. Lulu ulat bulu hidup di pohon ceri yang buahnya menjadi makanan untuknya. Dia tidak pernah pergi kemana-mana pun karena takut pada manusia. Sejak kecil, ibu dan ayah Lulu melarang Lulu pergi jauh dari rumah. Namun suatu hari, Lulu ulat bulu meninggalkan pohon ceri di rumahnya. Dia ingin melihat dunia lebih luas lagi. Aku sudah besar, aku pasti bisa menjaga diri, umarnya saat melangkah pergi. Matahari sudah semakin tenggelam.
pohon itu baru saja didatangi oleh manusia. Lulu ulat bulu sangat menyesal meninggalkan keluarganya. Dia menyesal karena tidak tahu apa yang sudah terjadi. Karena manusia sangat jahat, serunya mengutuk. Lulu ulat bulu kemudian membangun rumah sederhana untuk tempat tinggalnya. Hampir setiap hari ia menangis terseduh-seduh. Ia menangis saat teringat dengan keluarganya. Hingga suatu ketika, peri bahagia melihat Lulu ulat bulu. Peri bahagia melihat Lulu sedang menangis. Peri itu tidak tega melihatnya. Terus, ceritakan segala keluh kesahmu kepadaku. Lulu bilang kayak gitu. Siapa tahu aku bisa memberi solusi yang tepat untukmu, ucap peri bahagia. Aku tidak bisa melindungi diri dari manusia karena tubuhku yang lemah. Rumahku hancur dan keluargaku entah kemana, ujar Lulu dan ulat bulu yang masih menangis terseduh-seduh. Peri bahagia benar-benar sedih. Dia mencoba membantu Lulu ulat bulu dengan sihirnya. Wahai Lulu ulat bulu, aku telah menaburkan serbuk ajaib pada bulu-bulumu. Jika ada manusia yang menyentuhnya, mereka akan merasa gatal. Pasti mereka akan berhenti mengganggumu jika tahu yang hal ini akan terjadi. Jelas peri bahagia. Lulu ulat bulu senang sekali mendengarnya. Memang benar kata peri bahagia. Sekarang setiap kali ada manusia yang menyentuhmu, maka mereka akan merasa gatal-gatal. Ini para ulat bulu pun aman dari gangguan manusia. Para manusia takut gatal bila sampai terkena bulu-bulunya. Peri bahagia telah berhasil memberikan kebahagiaan seperti tugasnya khususnya kepada kaum ulat bulu. Di sini siapa yang bisa memperagakan kayak gini? Ada yang bisa? Ya, di sini akan Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tadi siapa saja tokohnya? Ada manusia. Ini siapa? Orang tua Lulu. Ini ada ibu Lulu. Ibu yang mana ibu? Bapak yang mana? Kan orang tua ada ibu dan bapak. Selanjutnya ini ada peri bahagia. Dan ini ceri, dan ini pohon ceri. Kita peragakan ya. Lulunya ketinggalan. Lulu ya. Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku akan bercerita ya. Ini. Halo. Aku Lulu, si ulat bulu. Hidupku di pohon ceri. Sejak kecil, ibu dan ayahku melarang aku keluar rumah. Ini orang tuaku. Nak, kamu itu masih kecil. Kamu gak boleh kemana-mana. Kamu di rumah aja. Biar orang tuamu yang memberi makan kamu. Kita kan orang tua, jadinya tanggung jawab. Orang tua itu menghidupi kamu ya. Kamu jadi anak harus nurut sama orang tua. Pada ketika itu Lulu berpikiran kayak gini. Aduh, di rumah terus, tiap hari ketemu ibu sama bapak. Capek kayak gini terus. Aku mau pergilah.
Tapi kalau pergi, aku takut sama manusia. Gimana ya? Apa aku keluar aja ya? Iyalah, keluar. Kan ibu bapakku kan nggak di rumah, dia sedang mencari makan untukku. Ya udahlah, aku keluar rumah cari makan sendiri, cari udara yang sejuk, yang nyaman buat aku. Jeng jeng jeng, aku keluar rumah, ye. Wah, ternyata di luar rumah enak ya. Suasananya enak, gak kayak di rumah. Aduh, aku udah capek, udah malam juga. Pulang Loh, kok rumahku tumbang? Kemana rumahku? Ibu bapakku kemana? Ibu bapakku kemana ya? Ayah, ibu, kamu kemana? Bapak, ibu, kamu kemana? Aduh, aku sedih. Dan hari mulai berganti. Ulat Lulu pun sedih setiap hari. Kala itu ada peri bahagia. Lulu menangis. Peri bahagia datang. Ulat, kamu kenapa menangis? Ibuku entah kemana, aku gak tahu harus kemana. Kamu kenapa? Kamu jangan bersedih. Aku hidup sebatang kara, ibu dan ayahku gak ada, rumah juga roboh. Oh, rumah. Ya udah, kamu bangun rumah aja, karena nanti kamu tinggal di situ. Tapi aku nggak bisa. Ya udah, bantuin ya. Kala itu Peri membuatkan rumah buat ulat bulu. Kala itu ada manusia. Aku itu takut sama manusia, Peri. Kenapa kamu takut sama manusia? Manusia itu jahat. Ya udah, aku kasih kamu serbuk. Serbuk apa itu, Peri? Serbuk ajaib. Dan aku tuangkan ke badanmu agar manusia ketika memegang kamu ada gatal-gatal nanti. Benarkah itu, Peri? Iya, aku pasti akan memberikanmu. Dan Peri itu memberikannya. Alhamdulillah, aku udah kuat sama manusia. Dan ketika itu ada manusia. Wah, ada rumah, ada pohon, sama ada buah ini. Buahnya enak kayaknya. Aku makan aja ya. Sebelum aku makan, biar enak aku tebang aja. Dan kala itu
dan manusia itu langsung kegatalan. Aduh, gatal sekali ini. Habis memegang cari kok gatalan. Ternyata ada ulatnya. Dan lalu ulat itu langsung lari. Memang peri itu benar ya. Aku udah kuat sekarang. Aku udah dikasih serbuk ajaib. Biar manusia pas pegang aku gatal-gatal. Biar gak ada yang megang aku. Sekian, ceritanya selesai. Jadi pesannya apa ini? Pesannya sebagai anak kita harus menghormati orang tua dan mengikuti apa yang dikatakan. Sebagai anak kita harus menuruti perkataan dan bimbingannya. Kalau disuruh di rumah ya di rumah, jangan kemana-mana. Kalau mau keluar rumah bisa dengan orang tua atau bisa izin dulu dengan orang tua. Setelah kita materinya ini kan sudah, selanjutnya mengevaluasi pembelajaran media wayang fabel ini. Dan ini itu untuk sekolah dasar kelas 2. Tema 8, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Dan ibu ini membuat 5 soal. 5 soal ini menjodohkan. Dan apabila kita membuka, nanti ada soal. Setelah itu disiapin jawabannya. Dan caranya itu, tahu nggak menjodohkan itu apa? Menjodohkan itu disesuaikan sama jawabannya. Dan ini ketika benar nanti akan mendapatkan nilai. Dan apabila benar 1, mendapatkan nilai poin 20. Kalau mendapatkan 5 benar semua berarti mendapatkan berapa? Nilainya berapa? 100 ya, berarti kamu nanti akan mendapatkan nilai 100 apabila benar semua ya. Contoh, ibu akan kasih. Siapa yang menaburkan serbuk ajaib pada bulu-bulu lulu? Tadi ceritanya, siapa ayo? Siapa? Ribahannya kan? Kalau benar, dimasukkan. Nanti ibu guru akan mengoreksi jawabannya. Gimana? Setelah belajar tadi menyenangkan apa enggak? Menyenangkan ya, semoga ilmunya terserap dan bisa memahami antara materi per materi dan cerita, dan bisa mengambil hikmahnya dari cerita itu. Tutup ya. Sekian dari ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.